Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Oke, sebelumnya kita cek kehadiran Piyahani Insan. Pak Fahri harus Tian. Hadir Pak. Oke, namun sebelumnya kita masuk lebih lanjut. Sebaiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas pimpin doa. Doa dimulai. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita selalu menghadirkan bukan semangat atau karakteristik kebangsaan. Salah satunya mengingat kembali lagu-lagu apa? Misalnya kelompok orang nomor 3 ya. Nah, silakan. Pancasila, akulah pendukungmu. Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, merdeka dibangun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, kita masuk materi. Bab 3, sikap yang sesuai dengan peraturan, lebih kepada aplikasi realita masyarakat kita sebagai warga negara. Bagaimana sikap kita terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan pembelajaran di sini nanti Bapak memberikan mengangkat satu peraturan lalu lintas. Bagaimana bentuk sikap pandangan kita terhadap peraturan lalu lintas, khususnya di Kota Batam atau umumnya di Indonesia. Oke. Kemudian dari pandangan yang dapat kalian nanti, kalian bisa memberikan contoh-contoh atau tindakan-tindakan yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas terhadap peraturan lalu lintas, baik bagi masyarakat maupun pihak terkait, pemerintah ataupun kepolisian. Oke, ini ada 5 ya. Yang terakhir itu yang paling penting terakhir, ini bentuk kesikapnya mampu meneladani peran lembaga negara sebagai penyusun tata urutan peraturan perundang-undangan. Kerja kerasnya, disiplinannya itu perlu kita bantu contoh. 5 dengan cara mematuhi apa yang sudah dibuat oleh lembaga negara, menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundangan. Kemudian contoh praktek pelaksanaannya seperti apa. Di halaman 65, dibiasakan perilaku tertib berlalu lintas. Indonesia merupakan negara hukum, gitu ya. Dan juga lalu sudah seperti itu. Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat ya, bahwa Indonesia itu adalah negara segala bentuk kegiatan apa saja terlandaskan pada hukum. Mengapa perlu adanya hukum? Menjadikan negara yang aman, Pak. Agar menjadi negara yang aman. Yang lain, perlu nggak hukum itu? Nah, mengapa perlu? Kata siapa dari agar aman, negara itu aman dalam lingkup negara tercipta. Ya, agar tertib. Fungsi hukum ada 5. Salah satunya sebagai alat rekayasa, ngatur, merekayasa tingkah laku masyarakat itu sendiri. Tak lain tak bukan tercapainya suatu keadilan. Dalam sudut pandang kita terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia, pelaksanaannya secara sekilas kalian memandang daripada aturan di Indonesia itu sudah dibuat sedemikian rupa oleh
lembaga negara. Banyak aturan, dari tata urutannya mulai dari undang-undang sampai peraturan daerah. Berapa provinsi, berapa daerah kita punya aturan masing-masing dalam rangka menciptakan pemerataan keadilan. Nah, apakah semua warga itu sudah paham dengan aturan tersebut? Ada yang sudah, ada yang belum. Dari sisi mana mengatakan itu belum? Karena masih banyak rakyat yang melanggar. Nah, itu begitu ya. Ada beberapa pertanyaan ini. Menyangkut dari pernyataan tadi. Apa bentuk perilaku kita sebagai warga yang baik terhadap peraturan perundang-undangan? Mematuhi daripada aturan yang sudah buat. Lantas apa manfaat yang bisa dirasakan? Nyambung dengan jawabannya. Katanya kita mematuhi bentuk perilaku kita menampilkan sikap yang baik sebagai warga negara terhadap aturan itu salah satu mematuhi daripada aturan, kata ketua. Lantas apa manfaat yang bisa didapatkan setelah kita patuh terhadap aturan itu? Hidup menjadi tentram dan aman. Lalu apa konsekuensi di kita yang kita peroleh jika melanggar? Adanya sanksi yang kita dapatkan. Karena setiap aturan yang dibuat oleh pemerintah melekat sanksi di dalamnya, sehingga sifatnya mengikat, harus dilaksanakan. Peraturan itu sudah dibuat oleh pemerintah sedemikian rupa, tapi masih banyak yang melanggar daripada. Salah satu daripada kondisi tersebut kurang sadar terhadap apa saja faktor yang bisa kita ukur bahwa seseorang itu kurang sadarnya atau kurang kesadarannya terhadap hukum. Satu apa? Pengetahuan hukum, Pak. Pengetahuan hukum. Kedua, yang terakhir perilaku hukum. Dari empat ini bisa diukur bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum itu seperti apa, kurang atau rendah. Oke, kita mengangkat kasus lalu lintas. Perhatikan video berikut. Ini nanti ada 2 video berkaitan dengan RKPD nya. Oke, perhatikan kasus pelanggaran terhadap lalu lintas. Hai guys, saat berkendara di jalan raya biasanya ada saja pengendara yang tidak taat aturan. Mulai dari memutar di sembarang tempat sampai melanggar rambu lalu lintas. Contohnya seperti beberapa orang berikut ini yang malah kualat sendiri akibat aksi pelanggaran yang mereka lakukan. Kita akan membahas tentang 6 pelanggaran lalu lintas yang berujung sial. Menerobos palang pintu kereta api. Lihatlah ibu yang nekat mengangkat palang kereta api ini. Dan inilah yang dinamakan kualat. Oh no! Pukul spion. Perhatikan pengendara motor Scoopy kurang ajar ini yang berulang kali menampol spion-spion mobil. Jahil banget ya. Dan karena perbuatannya, ia sengaja disenggol pengendara motor lain. Udah dibantuin, malah ditinggal. Sadar kesalahannya menerobos jalur busway, mereka terus-terusan diklakson oleh bus. Setelah membantu mengangkat motor milik pengendara lain, dia malah ditinggal, gengs. Kasihan banget ya. Kabur, malah jatuh. Pengendara sepeda motor ini di-stop karena kena tilang, guys.
Ketika polisi hendak berpindah tempat, lihatlah apa yang terjadi. Nah lo, jadi jatuh kan? Gak usah kabur deh. Ugal-ugalan, sial sendiri. Perhatikan pengendara yang memakai motor berwarna biru ini. Dan lihatlah aksinya. Apa ya? Udah jadi gitu. Makanya jangan ugal-ugalan bawa motor dong. Jatuh. Lihatlah 3 gadis yang sedang naik motor ini. Udah tahu licin, masih aja ngebut di tikungan. Haha. Polisi sudah melakukan kegiatan razia Pemerintah. semacam dalam mengurangi angka. Toh pada saat razia memang betul angka daripada pelanggar itu menurun. Setelah razia selesai, berlanjut lagi kembali ke awal. Ada faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Satu, faktor dari kepolisi yang dipengaruhi oleh faktor sarana dan prasarana. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat. Untuk lebih memahami, lihat LKPD masing-masing. Formatnya sudah Bapak siapkan. Tuliskan berita di LKPD, kalian simpulkan datanya, kemudian analisa dengan pertanyaan yang ada di LKPD. 15 menit. Dihitung mulai dari sekarang. Ini kasus dari berita tadi. Mana operasi dilaksanakan? Kapan operasi dilaksanakan? Siapa yang dari masalah operasi? Mengapa jumlah penanganan segitu? Dampak apa saja yang sampai bagaimana solusi yang Jadi ini ya Pak? ya. Oke. Sudah 20 menit lebih. Yang sudah siap kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 Faktor apa saja yang mempengaruhi polisi atau Kapolri itu mengadakan operasi patuh? Karena angka kecelakaan semakin tinggi Pak. Kedua, adanya angka kecelakaan yang tinggi, kasus kecelakaan yang tinggi. Ada lagi kelompok lain? Salah satu faktornya menurut apa tadi betul? Mengapa itu polisi melakukan razia tahunan rutin setiap tahun dalam hal banyaknya angka kecelakaan? Peraturan lalu lintas sering dilanggar, kemudian menertibkan daripada masyarakat. Oke, kelompok selanjutnya, kelompok 4. Silakan. Sebelum saya mulai presentasi ini, saya mau pandu. Oke. Jalan-jalan ke rumah Tata. Berpulangnya ke rumah Mama. Jika kamu berbatang, harus
Kalau tidak ada pertanyaan, kelompok 4 silakan duduk. Terakhir, kesimpulan dari materi kita ini, negara kita adalah negara hukum. Faktor daripada kesalahan hukum itu adalah pertanyaan empat: pengetahuan hukum, pemahaman, kaidah-kaidah hukum, serta sikap dan perilaku hukum. Oke, ini menyangkut dari pertanyaan terakhir, faktor apa saja yang bisa kita lakukan di dalam mengatasi angka daripada pelanggar aturan. Dari faktor kepolisian meningkatkan atau kuantitas daripada razia, tidak hanya sekali setahun. Kemudian dari pemerintah, sarana prasarana jalan harus diperpanjang, diperlebar. Kemudian kesadaran masyarakat bisa dengan memberikan himbauan betapa pentingnya daripada aturan dari peraturan lalu lintas. Oke, kemudian kesimpulan terakhir daripada kegiatan kita, tugas ini tugas untuk kalian halaman 66 pos sebagai pemantapan. Oke, Bapak cukupkan.